menjuhud. Ya. Periksa ke dokter tinggi darah kaya. Ya. Periksa, kan apa penyakit bingung dokter mau ganti. Ya, ternyata apa? Ada kurang darah ada, makanya kurang lu. Ini masalahnya. Jadi artinya orang yang zuhud tadi tidak terganggu dalam mengerjakan ibadah kepada Allah, meskipun dia itu memiliki harta yang banyak. Ada terganggu. Walaupun sugih banyak diisi harta, tapi harta tadi kadang mengganggu dia di dalam beribadah. Makanya di dalam Al-Quran diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah melalaikan kalian, melenakan kalian harta-harta kalian. Banyak diisi harta, lalu sibuk mengurusi harta, ada sabar lagi beribadah. Kebanyakan pulau gatah, habis seharian sama kawan memantap. Sampai tertinggalkan beribadah, berarti melalaikannya. Wala auladukum, dan begitu juga janganlah melalaikan akan kalian anak-anak kalian. Kebanyakan memiliki anak, kemudian ada istilah itu kata kawal lagi beribadah. Lagi kita mengerti, tahu ulahnya. Padahal banyak anak itu baik, dianjurkan, disuruh banyak anak. Tapi lain bubuhan kafir lah, kalau banyak anak Rasulullah. Mau bubuhan kafir cukup 2 anak ya lah. Oh, 2 anak lebih baik. Ada bapak, amalkan aja, ya kan? 2 anak ya kan? Tapi paling 2 kedua. Ada bapak. An-zikrillah, daripada mengingat Allah. Jadi tafsirnya sembahyang 5 waktu. Jadi jangan sampai melalaikan kita dari harta-harta kita, anak-anak kita, dan bahkan anak-anak kita tadi itu menjadi tanggung jawab kita. Untuk apa? Untuk mereka itu disuruh melaksanakan sholat 5 waktu, bukan menjadi mereka itu melalaikan kita. Kita ajak mereka ke masjid, kita ajak mereka ke majelis ilmu, kita perintahkan mereka belajar ilmu agama, belajar Al-Quran. Itu adalah tanggung jawab kita. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita anak yang saleh-saleh. Amin. Menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Sehingga anak-anak kita memakaikan kita nanti mahkota di dalam surga. Subhanallah. Berdoa, berusaha juga. Berusaha juga. Berdoa aja, tapi anak kada dihiraukan. Kalau anak itu hendak bisa mengaji, hendak di madrasah, hendak di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, bisanya membaca Al-Quran, bisanya ilmu agama. Tapi kalau hendaknya digaruk, nah harusnya ribut lah ya. Kedong ya kalau
kalian sekarang nakal. Yang ada berawaan kada marawak lawan bintuha, bapak dihukum lawan bintuha. Dilawik terus, lawik kan ratus ya? Ratus lah. Engkau palingan, engkau palingan 1, 2, 3, 4, 5. Debitan baju, maka debitan baju hanya kau lah. Dan debitan lah. Jadi karena habis sudah kalau awal lagi mantap di mana? Kalau anak duduk lah. Ya Allah, kalian dingin awak. Minggir. Dihukuman itu lah. Gak ada mungkin kalau di Gardok, ya kalau mengerti ilmu agama, bisa membaca Al-Quran. Nah, lalu kita perhatikan mereka ketika siaran. Nah, adalah jadwalnya mengaji, jadwalnya majelis ilmu, jadwalnya sembahyang. Itu tugas kita orang tua kita. Nah, jadi orang yang melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala karena kesibukan mereka dengan harta-harta mereka dan anak-anak mereka, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Nah, kalau rugi Allah taala nama rugi, walaupun untung marahnya tetap rugi. Walaupun untung marah, tapi Allah taala marah rugi tetap rugi. Kalau sudah mati menyasar. Nah, jadi ia tadi tidak terganggu mengerjakan ibadah kepada Allah meskipun dia tadi memiliki harta yang banyak. Kadang maulah ia terganggu. Tetapi dalam hatinya bahwa harta itu adalah kepunyaan Allah yang sementara waktu dititipkan kepada dirinya, dititipkan untuk memelihara dan mempergunakan kepada yang diridhai oleh Allah. Jadi kita ini fakir pada taat, miskin pada taat kita. Yang sugi itu adalah Allah. Kalau ada juga nang sugi itu majazi, ada hak itu titipan, diinjami sebenarnya, diinjami, diserahi. Kalau kita tadi bisa menggunakan harta tadi kepada yang diridhai oleh Allah, jadi pahala. Kalau kada bisa, maka jadi badangan api neraka. Makin banyak isi harta, makin besar api nerakanya di dalam neraka kita. Kalau kada bisa menggunakan. Jadi titipan dari Allah Subhanahu wa taala, diserahi untuk menyerahkan, membagilah rasakan, membagi. Kalau kita kata, kalau Allah Taala tuh diajarkan kita sugih dan sugih mereka. Amin. Banyak harta yang halal untuk takwa ibadah kepada Allah. Bisa membagiakan kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia dapat pahala dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya 'abdi anfiq unfaq 'alaik." Salah. "Ya 'abdi anfiq unfaq 'alaik." Wahai hambaku, berinfaklah kamu, aku akan membalasnya kelak. Aku akan beri kepada kamu. Berikan, aku beri pulang. Maka berian dari Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada yang
kita berikan kepada orang lain. Amfit unfaq aja. Jadi tetambah supaya kita itu jangan hidup dunia. Belajar mengeluarkan. Biar dulu kita bersedekah itu dimulai dari yang sedikit. Artinya yang mana kita itu kadang merasa apabila kita mengeluarkan, ya kayak istilah dia ke pasar mandi, misalnya kita cicil duit 2.000, kira-kira sakit hati kan ada? Sakit hati ada? Membeli tiga kira-kira ada? Ada, makanya. Tapi kalau 50.000 membeli tidak? buburnya tahu nama rasa, ya kalau di situ buburnya tadi. Nah, dan ini kadang kelihatan orang yakin lah, belum diambil orang lagi duit 50.000, membeli tiga ada? Membeli tiga 10 kilo. 5 kilo. Membeli tiga. Tapi kalau nong kaji cari itu duit 2.000, membeli tiga ada? Sampai ke rumah sudah, pikir itu 2.000, karena membeli lagi marah aja kan banyak bayar 2.000. Nah, mulai situ dulu lah. Tapi tiap hari, kayaknya seminggu bawa ke masjid, seminggu bawa ke masjid 2.000 seminggu. Berapa dah? 400.000 masuk akal kan jaringan sadar ke masjid. Jadi tiap hari 2.000 kan merasa, tapi bahasa minggu melihat dia 14.000 baik rokok. Nah, masalahnya karena syaitan yang menggoda orang yang hendak bersedekahnya itu syaitannya. Nah, kalau mau sembahyang, ya kalau anak sembahyang, anak puasa, anak yang lain-lain ibadah lain itu saya kok ya. Itu bisa kata sembahyang. Nah, kalau hendak bersedekah itu 70 setan. Makanya hendak memberi 100.000 misalnya kemana nih? Madrasah, kemudian esok anak menyumbang 100.000 madrasah. Jadi Mbak Isa malam ini 50.000 gitu kan. Besok kan ya kalau pulang misalnya isi bensin dulu aja pulang. Isi bensin, sampai pulang kan isi bensin. Itu tersisa 5.000 asalnya 100.000. Syaitan menggodai orang. Hidup syaitan menggodai. Lapak ya. Maka ini obatnya disuruh pemurahnya, netralnya obat sedekah. Lawanannya zuhud kan hukum dunia deh, cinta lawan dunia. Maka ujar guru, seberapa cinta kita itu lawan dunia, seitulah kita jauhnya lawan Allah. Seberapa sayang kita lawan dunia, seitulah kuncinya Allah kepada kita. Sandalnya pun hilang, ada tentu lama-lama sampai ambil kan. Makanya ada lupa. Pokoknya aku rampung kena aku kata kamar dus lagi. Kira-kira hilang sandal. Sakit hati hilang perkara dulu sakit hati. Nah, jadi menggunakan harta tadi kepada yang diridhai oleh Allah dan pada suatu saat karena akan diambil lagi oleh Allah. Nah, diambil oleh Allah. Atau kita yang meninggalkan atau dunia tadi yang diambil oleh Allah.
Orang banyak adanya sugih ya orang sugih banyak besi duit antara dua ada. Ada orangnya yang diambil innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau hartanya yang diambil bangkrut kan perampokan kan apa sebagainya kebakaran kan dan selamat derajat. Amin. Itu cara Allah Ta'ala mengambil. Jadi dunia ini bisa kita yang meninggalkan dunia, bisa dunia yang diambil dari kita. Banyak konsepnya kan dunia ini. Artinya dunia ini ada pasti, ada pasti. Yusuf kalau kita hidup, ada pasti kita hidup. Jadi banyak-banyak kita zikir, banyak-banyak kita ingat Allah. Di mana waktu orang banyak ingatlah Allah secara khafif, secara sir. Saudara kilat aja banyak. Ada bunyi kalau Allah, 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 Allah. Itu kalau bunyi ya ilat janda ke atas. Janda ilat, maka ada ilat tidak, maka kau tidak terbang dari Allah, Allah. Hilang apa bunyinya? Sir jadinya tak. Zikir, sir, zikir khafif, zikir rahasia. Insya-Allah ibadahnya. Nah, jadi di tengah-tengah orang banyak tidak nyata sih dia main kemudian Allah. Allah. Anak benar. Tahu ya kan? Kata kau aja kita menangguh ya orang yang dulu itu lupa lagi Allah Taala itu tangguh ya kan? Terus agak baik kalau orang main dulu mengawal dia terus sampai dulu. Ini ketika kepala kepala sakit, ya kalau apalagi bergerbitan, kalau biru datang ke rumah apa aja mau. Karena nak mati pulang. La ilaha illallah bukan, la ilaha illallah bukan. Bacakan Yasin, kalau makan begitu minum mati. Allah, Allah. Di tengah-tengah orang banyak, tapi perlu suara. Kilat tadi anda ke atas kalimat Allah. Jangan bersuara. Kita balik, tengah orang banyak, oh, la ilaha illallah. Kalau sorongan, oh, itu dia. Kalau kebalik lah, tengah orang banyak, zikirnya zikir sirnya. Ini kita ikut Allah. Sorongan, ya, biar zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila mau jadi baju zikir, yang dia sunyi, dia zikir siap aja. Saya tak boleh. Kata orang banyak, zikir baju zikir, jangan sunyi, zikir kan. Ini maksudnya di tengah orang banyak melawatkan, buat ibu-ibu yang mana melawat. Pak orang ke mau yang di bawah. Allah, 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 Allah. Nah, lihat saya ngomong. Oh, di gampang lihat. Kadang nggak stres ya. Jadi kalau di tengah-tengah orang banyak, zikirnya zikir sir. Atau zikir nafas, kalau orang masuk nafas, Allah. Tarik nafas, Allah. Keluar, tarik nafas, Allah. Berarti, ya Allah. Emangnya tadabah sama dia Allah, Allah, Allah. Karena kita kalau sudah uyuh kita
Oh iya, apalagi sakaratul maut. Datang mengucap la ilaha illallah. Karena waktu itu bandir itu tahu apa lagi. Kalau apa ada singkatannya, bisa Allah, Allah. Kemudian lagi Allah karena kewajuan aras dan bujur-bujur nih, jangan bujur-bujur. Lalu nafas tadi Allah, Allah, Allah. Berapa kali kita bernafas, itu kita berzikir. Seharian sama laman, boleh bernafas jalan. Guring bernafas, ya kalau bangun bernafas juga. Jika benar, bila deh sampai tak guring mengeluarkan mana, sampai tak guring. Subhanallah. Ini barat berhijjah. Awalan saya saman, awalan saya saman. Kayak Pak pembakar. Pembakar aja kan. Pembakar memberiakan. Oke. Ada kepala kita. Awalan saya saman. Kenapa saya saman ini? Perguruan Datuk Kalampaya. Saya saman ini perguruan Datuk Kalampaya. Di antara guru-guru sini ya. Kan guru perguruan Datuk Kalampaya waktu di Mekah itu Syekh Al-Qaillah dan Ahmad Al-Misri, kemudian lagi Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, kemudian Syekh Saman Al-Madani, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Kemudian wafat itu 2 Zulhijjah, 2 Zulhijjah. Tapi hari apa tuh? Senin lah, Senin. Apalagi kalau dia hanya Rabu pas Zulhijjah, itu kan masalahnya kalau kata Rabu misalnya 4 Zulhijjah itu masalah. Supaya kita mengenang, mengingat-ingat. Nah, tiap kali kalau 2 Zulhijjah kumpul bulan Zulhijjah pasti hawalan sama. Karena perguruan daripada Datuk Kalampaya. Masyhur berarti apa? Baca manakib ya, baca manakib siapa? Saya sama. Dan siapa? Saya sama. Tahunya orang wali saya sama aja, dan banyak ya. Jadi wali-wali yang lain kalau saya Abdul Qadir Jailani, Sayyidina Al-Madani, banyak wali-wali yang lain. Tapi kenapa jadi masyhur Syekh Saman Al-Madani? Karena apa? Karena Datuk Kalampaya murid sini di Kalimantan, karena masyhur. Ada pahanya sama Al-Madani. Subhanallah. Bagaimana kira-kira? Apa? Rabu besoknya. Rabu besok. Hari Rabunya. Ya kan? Rabu kena. Kita berjalan nanti pulang ya kan? Pulang tuh kumpul orangnya dulu kita jangan berjalan nanti kumpul orangnya dulu. Kalau masalah ada yang dimakan tuh ya kalau makannya ke rumah masing-masing sih ya. Ya apa? Oh jangan pakai. Nah. Membawa nasi bungkus tapi di box lah. Yang jujur caranya sebuah kan. Jadi kita masuk faidah nih, kalau faidah daripada membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani. Allah Ta'ala akan kabulkan hajat dan Allah Ta'ala murahkan rezeki. Itu kan adanya faidahnya kan. Nah, jadi kalau kita di rumah masing-masing ya kalau mengumpulkan orang kita penyakit. Nah kalau memang kita berkumpulan di
di mana di majelis siapa lah membawa dulu bungkus orang ya lah, membawa dulu bungkus orang nasi, ya, jadi sudah ya lah bahwa kada bernasi ya kada bapak dua ya lah yang jelas semua apa inti awal tadi, inti awal adalah baca manaqib apa bertakbir doa awal dihadiahkan lawan dan dihauli tadi. Subhanallah. Jadi Rabu Kainat itu 4 Zulhijjah. 4 Zulhijjah. Rabu besok harinya Rabu Kainat. Subhanallah. Jadi zuhud tadi adalah lawanan daripada hubud dunia dan seisinya. Hubud dunia dan seisinya. Lawanannya juga adalah bakhil. Lawanannya juga adalah hubul jah, cinta tenar, cinta sanjungan, petunjuk dipuji, nah tidak. Dihina orang sadek, dipuji, kenal baju. Ketahuilah bahwasanya memiliki harta benda itu tidak berlawanan dengan zuhud. Ada salah sudah. Kalau asal jangan meletakkan harta tadi di hatinya. Oke. Banyak harta silakan ada apa? Ada menjadi larangan. Kita boleh memiliki banyak harta kekayaan, tidak ada masalah. Memiliki rumah yang baik silahkan, karena apa? Tanah banyak diisi, sawah banyak diisi, kabun banyak diisi, tidak ada masalah. Tetapi hendaklah mempergunakan itu kepada yang diperintahkan pada agama. Hakun punya bawa kok, ini bunyinya aja sugih, tapi pemalarnya luar biasa. Saking pemalarnya tuh, orang tuh hendak bertintaan mau saja. Pengelolaan didatangi situ. Lalu ada nih contengnya si Ano memberi 200.000. Padahal belum ada lagi. Mancing. Daripada memancing benar ya. Nah si Ano bahagia nah 200.000 memberi. Dia berapa? Dari dia Sisanya. Marah kayaknya gitu kok. Lalu ini dulu. Ada kalau dipancing-pancing. Pancingan. Umpangnya mau kada kalah rawai. Ada mantap. Kada mau bawa kop. Nah jadi mau bawa kop orang nang banyak berharta nang zuhud tadi. Mau bersedekah, pokoknya maulah mengeluarkan hartanya tadi di jalan agama, di jalan kebaikan, di jalan membantu orang. Atau ia memiliki pangkat itu tidak menghilangkan zuhud juga. Ini ada pembakal ya Pak. Pembakal ya, pembakal. Kepala desa. Satu desa. Ya, pemimpin pangkatnya kadang menghilangkan zuhud ya. Kenapa? Karena letaknya zuhud tadi di dalam hati. Jadi apabila hatinya tadi tidak berbimbang lagi dengan dunia dan seisinya, pangkat sebagainya, dalam mengerjakan taat ibadah kepada Allah, maka adalah yaitu orang yang zuhud. Jadi jangan disalahkan karena orang berpangkat itu hubul jah, cinta pangkat, ada tentu lagi hati orang. Siapa tahu orang dengan pangkat dan jabatan orang tadi untuk mengangkat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hubul dunia banget, sugih banget. Isi motor banyak, isi rumah banyak, isi kabun banyak. Oh hubul dunia banget, belum tentu lagi
ini. Nah, kada tujuan orang kada sing duitan, rumah buruk, tapi kita-kitanya ya Allah. Nah, kada gitu. Kada tentunya kada dikatakan itu hubud dunia. Jadi pada intinya perkara yang kita baca ini adalah perkara hati. Kita kada bisa memponis orang masing-masing itu hubud dia kata kenapa membakar. Oh lagi. Itu tuh hubud dunia kan, ada tahu lagi kenapa sugi bang sudah bertahu. Karena letaknya tadi di dalam hati. Kita kada tahu hati orang. Yang tahu hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menurut ilmu pakainya hadan kita masing-masing. Hadan kita masing-masing. Dan tentang bagaimana inya mengamalkan tergantung pada pengetahuan dan kesadarannya masing-masing orang tadi. Jadi kadang-kadang dipadahkan seseorang itu ada suhu ada lawan, nah, hatinya masing-masing kita. Ada tahu kita. Nah kemudian zuhud itu sebaik-baik tempat sesudah takwa. Dan dengan dialah dicapai derajat orang yang tinggi. Kata Imam Ghazali, zuhud itu adalah maqam termulia dari segala maqam orang yang salih, orang yang menjalani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang salih, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zuhud. Nah kemudian tanda orang zuhud itu 3 perkara. Mudah-mudahan ada pada diri kita. Yang pertama, tidak gembira dengan adanya sesuatu dan tidak bersedih dengan ketiadaannya dunia tadi. Malahan dia merasa sedih dengan adanya. Kenapa? Karena dia menanggung amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keadaan itu layakan, bahayanya ingkar amanah Allah, perkara dunia. Artinya tidak gembira dengan adanya dunia yang dimilikinya. Dan kadang bersedih apabila kadang diisi. Dan malahan ia bersedih apabila diisi. Kenapa? Takutan kamu kadang bisa melupakan. Subhanallah. Ini tanda zuhud pada perkara harta. Pada perkara harta. Kemudian yang kedua, tandanya zuhud adalah bersamaan pada perasaan hatinya ada pujian dan celaan terhadap dirinya, dihormati atau dihinakan, sama. Kadada merubah perasaan hatinya. Zuhud pada perkara pangkat. Dimuliakan orang kada dalam baju, dipuji orang kada dalam baju, dihina orang ada saja akhirnya memang aku dihina. Dipuji orang kada dalam bajunya, kada merasa diri mulia, Allah yang mulia. Bahan Allah ini perkara pada pangkat. Kemudian yang ketiga, bahwa kecintaan hatinya itu dengan Allah. Yang ketiga, kenapa? Karena dia telah mendapat kelezatan ibadah di dalam hatinya. Ini kecintaan hatinya itu dengan Allah. Kalau orang itu masih meletakkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati, tidak akan bisa merasakan lezatnya ibadah. Kalau orang itu masih hubud dunia, tidak akan bisa merasakan manisnya ibadah. Kenapa? Dikirakan aja dia hendak sembahyang Allahu Akbar, nanti dibicarakan apa misalnya? Lihatnya, hujan pulang hari Allahu Akbar, maka berhenti pupuk lagi, habis sampai. Ya kan ya? Kenapa? Karena hubud dunia perkara harta. Lalu kali kita hendak khusyuk aja kali, apalagi hendak dapat lezat ibadah. Nah
jadi yang perlu dihilangkan tadi adalah hubbud dunya. Kita namakan di dalam hati. Jadi zuhud tadi bukan berarti membuangi harta benda, karena beli ke rumah buangi itu jadi buangi jadi buangi anak. Namun biar kamu buangi kalau jatuhnya. Mobil buangi, atau lamari buangi, apa tuh dunia berita buang, maksudnya di dalam hati jangan ada, jangan diangkat dalam hati. Adanya kadang-kadang apa? Tapi zuhud. Jadi arti zuhud tadi bukan berarti kita harus miskin, harus sugih miskin itu sudah Allah dalam mengatur. Kadang mungkin sugih berataan, kadang mungkin miskin berataan. Ada yang sugih, ada yang miskin. Supaya dunia ini bisa berputar. Itu mau sugih berataan. Nama tukang kadang apa lagi, nama kadang mau mati udah tanya kan. Nama hidup kadang ada apa? Orang ada bawa. Anu apa lah? Anu ngomong banyak kan itu. Iya kan udah. Hendak bau mak kalau apa? Kamu akan minta ini. Itulah aturan-aturannya dan manfaat. Allah Subhanahu Wa Taala berbiasa menggunakan hajat-hajat kita di dunia dan akhirat. Mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu kita, dosa keluarga kita, dosa kita dan tetangga kita, dosa muslimin dan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat kita wafat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bighairi hisab, tanpa hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha,